Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya bun beraktivitasnya. Saya doakan semoga bunda-bunda teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi ya bun tentang kegiatan saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah ini seperti biasa saya baru pulang belanja harian bunda-bunda. Hari ini saya mau masak ayam kecap dan juga ayam sambal. Nah ini adapun bahan-bahannya, saya beli ayam setengah kilo, ada beli sauri, ada beli kecap, kemudian saya beli terong ungu satu buah, ada wortel satu buah, kemudian seledri saya beli 1000 aja, kemudian ada tahu 2 buah, dan ini ayam setengah kilo ini saya mau bagi 2 bunda-bunda, separuhnya untuk ayam kecap karena anak-anak minta ayam kecap, tapi berhubung kami mau makan ayam sambal jadi dibagi 2 aja untuk saya dan pak suami ayam sambal. Dan ini ayamnya sudah saya potong-potong ya bunda-bunda di warung tadi karena biar cepat aja ya bunda-bunda. Nah saya ini ada beli madu, minyak zaitun, kemudian ada minyak kelapa dan juga habatus sauda karena stok yang kemarin sudah habis ya bunda-bunda, jadi saya beli lagi nih karena untuk stok obat yang bunda-bunda kami kalau di rumah entah itu sakit kepala, batuk, pilek, demam. Nah ini obat yang kami konsumsi ya bunda-bunda karena kami tidak mengkonsumsi obat-obat rumah sakit atau obat kimia ya. Nah ini aja cukup obat buat kami insyaallah. Kalau minyak kelapa kami beli itu untuk kalau luka-luka atau kulit kita gatal-gatal gitu bunda-bunda, boleh kita kasih atau diolesin pakai minyak kelapa, insyaallah akan sembuh. Nah ini bahan-bahannya sudah saya potong-potong bunda-bunda, ayamnya sudah saya bagi dan sudah dimarinasi juga. Adapun ayam kecapnya saya marinasi pakai jahe, bawang putih yang digiling. Kalau untuk ayam sambalnya saya tidak ungkep karena cuma sedikit ya bunda-bunda nanggung, jadi saya tadi marinasi aja pakai jahe, kunyit, ketumbar, bawang putih digiling halus, baru dimarinasikan ke ayamnya. Nah ini terlebih dahulu saya mau goreng untuk bahan sambalnya. Ini pertama saya goreng terong, saya beli sedikit-sedikit aja bunda-bunda karena untuk 1 hari aja ini. Terus kemudian saya lanjut goreng tahu. Ini saya sebetulnya ada kulkas bunda-bunda, cuman karena saya menerapkan hidup hemat, berhubung anak saya 5 orang pesantren kan bunda-bunda, di rumah ada juga anak saya 3 orang, jadi mau tidak mau saya harus belajar hidup hemat, termasuk tidak memakai dulu kulkas. Jadi kalau anak-anak sudah ngumpul nanti sebelum bulan puasa itu baru saya nyalakan lagi kulkasnya. Sekitar 2 bulan setelah anak-anak sudah balik ke pesantren lagi baru saya matikan lagi. Nah seperti itu bunda-bunda, semenjak anak saya pesantren kulkas itu jarang saya hidupkan, paling lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah kemudian tadi setelah goreng ayam saya lanjut goreng sambalnya. Ini cabai ini saya tadi juga digiling atau diulek, cabai merah, kemudian bawang putih dan juga bawang merah. Nah ini setelah sambalnya masak saya tadi masukkan ajinomoto sedikit, kemudian jeruk lemon, kebetulan ada jeruk lemon,
Kemudian lanjut saya masukin ayamnya, campur tahu dan juga campur terong. Jadi tidak perlu lagi masak sayur ya bunda-bunda. Udah saya campur semua di sini biar lebih hemat dan juga lebih simpel. Nah, kemudian lanjut nih bunda-bunda, saya masak ayam kecap. Ini ayam kecapnya saya kasih bumbu yang dihaluskan cuman jahe tadi sama bawang putih 2 siung. Nah, setelah bumbu halusnya masak, saya masukin ayamnya, saya ungkap sebentar. Nah, setelah ayamnya agak pucat, saya masukkan air. Ini airnya saya masukkan sekitar 300 ml atau 400 ml gitu ya bunda-bunda, karena berhubung anak-anak paling suka kalau saya masak ayam kecap tuh kuahnya banyak. Terkadang saya beli di warung itu kan ayam kecapnya tidak banyak kuahnya bunda-bunda. Selalunya anak-anak bilang Umi aja yang masak ayam kecapnya karena banyak kuahnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini setelah saya masuk wortel tahu, saya masukkan sauri 1 sendok. Kemudian lanjut saya masukkan kecap 3 sendok makan. Dan tadi saya masukkan garam sedikit. Nah, kemudian lanjut saya kasih gula 1 sendok teh. Nah, kalau ayam kecap saya kasih gula juga ya bunda-bunda. Kemudian saya tadi kasih daun sop. Nah, ini alhamdulillah ayam kecapnya sudah masak bunda-bunda. Ini ayam gorengnya juga tadi sudah masak duluan. Dan ini ayam kecapnya, alhamdulillah. Ini anak-anak sangat suka bunda-bunda kalau makan pakai ayam kecap. Dan terakhir saya taburi dengan daun seledri lagi. Nah, kemudian lanjut bunda-bunda, saya mencuci piring. Ini habis maghrib ya bunda-bunda. Tadi siang saya melipat kain, kemudian sorenya saya menjahit sarung bantal ayunan. Kebetulan sarung bantal ayunan untuk menutupi busanya itu sudah pada sobek, jadi saya ganti lagi sarungnya itu dengan yang baru dijahit gitu maksudnya. Nah, kembali lagi masalah saya tadi kenapa tidak hidupkan kulkas, itu kembali lagi karena saya menerapkan hidup hemat itu. Karena kalau saya hidupkan kulkas paling tidak sekitar 160 atau 220.000 itu saya harus nambah bayar PLN, sementara saya harus hidup hemat bunda-bunda karena itu tadi, karena tanggungannya masih banyak. Ini kenapa saya ceritakan seperti ini, karena saya mau istilahnya apa ya, memberi contoh lah kepada teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih ngontrak rumah ya. Sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya bunda-bunda. Salah satunya itu dengan cara kita mengirit pengeluaran atau dengan hemat ya. Contohnya itu tadi, kalau bisa kita hemat dengan mematikan kulkas, itu juga salah satu jalan bagi kita untuk bisa mengurangi pengeluaran dan otomatis kita juga bisa menabung ya bunda-bunda. Kemudian dari segi belanjaan juga ada juga yang bertanya, bunda kok bisa ya belanja bulanan sekian sementara saya lebih besar pengeluarannya atau belanja bulanannya. Nah, itu tadi kita bisa juga menghemat belanja bulanan dengan cara kita membedakan mana keperluan mana kebutuhan ya. Sebisa mungkin kita itu meminimalisir pengeluaran atau belanjaan yang tidak begitu penting atau mungkin bagi kita itu kita butuh, tapi kalau bisa kita menguranginya, kenapa tidak gitu ya. Sedangkan kita puasa aja dari pagi sampai sore kita mampu ya, apalagi kita belajar mengurangi belanjaan pengeluaran ataupun jajan kita ya. Itu insya Allah tentu kita akan bisa kalau kita ada usaha ke situ ya bunda-bunda. Dan insya Allah usaha kita itu akan Allah bantu kalau kita mau berusaha dan yakin kalau Allah akan memberikan jalan keluar atas apa yang kita usahakan, termasuk untuk membeli rumah ya bunda-bunda.
usahakan kita belanja barang yang murah-murah dulu. Nah, insya Allah tak apa-apa, yang penting kita masih bisa makan dan tentunya bisa menabung, insya Allah. Dan saya akhiri dulu vlog saya kali ini. Terima kasih untuk bunda-bunda semuanya yang telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bunda-bunda semua suka dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.